Dari lantai 2 Jalan Pire Tenda Rukun 51 Purwakarta Betul Hafiz, Berani Islami kembali di Indra dengan Anda di edisi Kamis 25 Januari 2024. Dan seperti biasa telah hadir di tengah kita Pak Ustadz Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Zain Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat tema kali ini Betul Hafiz, kita akan ada di paradigma memberi, Pak. Ya. Apakah ini paradigma memberi harus menerima? Gimana sih? Ketika kita memberi, apakah harus ada take and give-nya lagi gitu kan? Ya, itu yang biasa kita pahami. Iya kan? Nah, apakah memberi ya sudah memberi, tidak minta timbal baliknya gitu kan? Karena memang manusiawi nggak sih Pak, kalau misalnya memberi ya berharap kembali. Gitu kan ya Pak ya? Nah, ada apa nih Pak dengan paradigma memberi ini? Baik, tema kali ini? Mbak Adel, sahabat sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang tema ini kita angkat dengan bahasa yang berbeda. Barangkali secara substansi sudah sering kita dengar, sering kita baca dari berbagai media barangkali untuk penyemangat hidup kita, bahwa dalam hidup kita ini kita sering ketika berinteraksi barangkali ini perlu ditanyakan buat kita masing-masing ya, apa kita ini lebih dalam hidup ini lebih senang menerima atau memberi ya. Nah, itu dia. Ini menjadi penting karena memang barangkali kita juga sering orang punya prinsip, wah itu dia itu nggak pernah kesini, nggak pernah ngasih, ya, gimana saya mau ngasih ya, kira-kira begitu. Betul lagi Pak. Ya kalau bukan hanya di desa saya pikir ya, ini di para di sekeliling kita gitu. Sekeliling kan? kita itu kadang-kadang mungkin kita misalnya entah itu kondangan lah, entah itu memberi bingkisan lah. Betul. Itu kadang-kadang kita berpikirnya suatu saat bagi yang diberi itu akan mikir kapan ya saya mengembalikan. Betul. Atau kadang kita juga secara manusiawi karena kita sudah merasa memberikan sesuatu, kadang-kadang kita berharap besok kita diberi oleh orang tersebut. Betul. Karena kita sedang punya hajat. Nah, betul. Sebenarnya tanpa diharapkan pun sebenarnya ketika orang yang kita beri merasa begitu ya otomatis dia akan mengembalikan barangkali. Betul. Cuma apakah ini harus kita biarkan, harus kita pelihara cara berpikir seperti ini? Inilah yang akan kita coba urai. Nah, Mbak Adel, mitra sekalian, kita mulai dari kenapa kita harus memiliki paradigma memberi. Jangan sampai hanya menjadi penerima, ya. Kalaupun kita saat ini mungkin lebih banyak menerima, entah itu menerima bansos. Ini lagi dipolitisasi ini bansos ini oleh para tim ses. Katanya pasangan tertentu ini menggunakan, padahal bansos itu kan dana negara, dana rakyat. Oh iya kan, bantuan sosial. Tapi dianggap milik capres tertentu. Jadi kalau kita mendapatkan bansos itu kayak hutang budi sehingga kita pilih yang sekarang sedang. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, tapi bukan kita ke sana ya tujuannya. Itu biar urusan politik, biar ada yang membahasnya. Nah, jadi kalau kita menerima bansos jangan kemudian bangga. Oh, aku nerima nih, kamu enggak ya? Kayak kira-kira gitu. Dan ada sifat iri juga lagi Pak. Lah, kok Bapak terima kok saya enggak? Gitu kan? Kalau yang tidak nerima. Nah, yang enggak terima. Kalau yang kemudian yang menerima barangkali itu dianggap sebagai sebuah keuntungan. Pasti. Terus dia berharap menerima terus. Nah,
Pasti sih Pak. Justru kalau nggak diterima, loh kok saya tahun ini nggak terima? Kenapa gitu kan pasti ada pertanyaan juga. Nah, harusnya nggak gitu. Oh gitu, nggak boleh gitu ya? Kapan ya saya memberikan ke orang lain saja yang lebih berhak? Saya stop misalnya. iya, Harusnya iya. begitu. Tapi kayaknya enggak deh Pak. Oh, jangan begitu. Sangat mungkin Mbak Adel. Iya, kan? Sekarang orang sudah semakin sadar bahwa Iya. berapa sih bansos itu, ya kan? Apalagi sekarang ada money politik barangkali. Wah, dari partai tertentu, dari capres tertentu. Betul. Kemudian kita kayak seneng menerima itu kan? Ternyata itu ada maksudnya kan? Nah, apakah kita mau jadi penerima yang seperti itu terus, misalnya begitu? Nah, coba kita kembali ke akarnya bahwa memang kenapa kita sebaiknya memang merubah ya, pelan-pelan mengubah, jangan hanya puas menjadi penerima, jangan sampai puas maksud saya, jangan sampai stuck kita jadi penerima terus ya, penerima bansos tadi, penerima zakat, penerima apalagi Mbak, penerima sumbangan gitu ya. Jangan mau jadi penerima terus, kita juga harus punya cara berpikir namanya paradigma memberi. Nah, kenapa begitu? Ya memang pada dasarnya menerima dan memberi itu memang sesuatu yang biasa Mbak, tadi Mbak Adel sudah mengatakan take and give. Tapi bukan berarti kita sudah memberi kemudian kita berharap menerima, tidak begitu. Ya, meskipun hukum alamnya ketika orang banyak memberi, insya Allah suatu saat dia akan menerima, entah itu menerima dari orang lain atau menerima dari orang yang mungkin pernah kita sumbang, meskipun bentuknya beda. Betul lagi Pak. Nah, jadi kalau kita kondangan itu jangan kemudian berharap itu dikembalikan, karena kita punya paradigma memberi. Jadi saya memberi itu sudah rela, jadi jangan berpikir nanti dia akan mengembalikan ke kita. Apakah kita tidak boleh berharap? Boleh, tapi hanya kepada Allah berharap. Dan itu berharap pahala, dan otomatis ketika kita butuh nanti pun Allah akan menolong kita, entah itu dengan mengutus seseorang yang barangkali memberikan sesuatu kepada kita, bisa bantuan, bisa tenaga, bisa apapun, informasi dan sebagainya. Nah, ini menurut saya penting. Nah, take and give ini pada dasarnya sih keniscayaan dari kita sebagai makhluk sosial, Mbak. Kan kita tidak mungkin hidup sendiri kan. Betul. Misalnya kita selalu membutuhkan orang lain, atau kadang kita dibutuhkan. Tapi jangan menjadi orang yang senang membutuhkan terus. Kapan kita dibutuhkan orang lain? Nah, betul lagi. Jangan sampai begitu, Mbak. Bukan hanya materi, tapi bisa memberi dalam pengertian apapun, Mbak. Iya sih. Bisa memberi perhatian, bisa memberi perlindungan, bisa memberi tenaga, memberi jasa dan sebagainya. Jadi maknanya luas kata memberi di sini sebenarnya. Jadi memang dalam hidup ini kita tidak mungkin lepas dari kadang kita memberi, kadang kita diberi, kadang kita membutuhkan, kadang kita dibutuhkan oleh orang. Ya, ketika kita dibutuhkan berarti kita memberi kan? Iya, betul. Entah itu memberi bantuan apapun terserah. Ketika kita membutuhkan berarti kita diberi kadang-kadang kan, diberi apalah yang kita butuhkan itu. Nah, bahkan kalaupun kita sering mengatakan kita harus mandiri, pertanyaannya, apakah mungkin kita mandiri dalam segala-galanya tanpa bantuan dari orang lain? Nggak bisa kayaknya. Nggak mungkin, orang kaya sekalipun nggak mungkin itu mandiri betul itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia punya duit banyak, tapi nggak ada orang jualan. Nah, iya buat apa ya? Padahal dia butuh apa misalnya makanan yang dia sukai. Iya, betul. Nggak ada yang mau jual. Bisa nggak dia memenuhi kebutuhannya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, orang kaya pun yang katanya punya uang banyak pun juga membutuhkan orang lain. Tenaga misalnya. Mungkin kita orang kaya, tapi apa mau? Nyuci piring, nyuci baju, ngepel. Nah, kalau yang sudah kaya banget, kan nggak mungkin pasti ada orang yang membantu. Nah itu kan? berarti kan ada kita butuh. Dia, ya, betul, Coba kalau nggak ada yang mau jadi asisten rumah tangga, nggak ada yang mau jadi rewang, nggak ada yang mau jadi pembantu, rekasa kita. Iya, betul lagi. Kan sering kita dengar tuh ya,
Kalau masih lama sih, kalau Lebaran nanti itu biasanya Ada infal. orang-orang Jakarta itu ketika ditinggal pembantunya baru ketahu rasa dia. Iya, benar banget lagi, Pak. Cari infal aja susah katanya. Udah gitu Sampai mahal. dia bisa berani membayar mahal karena betul. butuh. Iya. Ya kan? Nah, itu maksudnya bahwa kita pun yang sudah mampu, yang sudah kaya, sudah berlebihan pun butuh orang lain, entah itu untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga atau apapun itu. Betul, Pak. Nah, kita tidak bisa lepas dari itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kita dalam hidup ini memang tidak bisa lepas dari peran-peran dan tugas-tugas sosial kita, ya. Kita punya kewajiban terhadap misalnya juga kepada orang tua. Berarti kita memberi kepada orang tua, memberi apapun itu, perhatian, memberi waktu dan sebagainya. Terhadap anak, terhadap sanak kerabat, terhadap pasangan, tetangga, terhadap teman, lingkungan dan sebagainya. Nah, itu kita juga punya kewajiban itu untuk, ya tentu di sini konteksnya adalah memberi ya, memberi perhatian, memberi bantuan, memberi dorongan, memberi materi termasuk. Jadi yang dimaksud memberi ini materi dan imateri, moral dan material. Ya. Nah, jadi kita nggak mungkin hidup ini asosial, Mbak. Asosial itu artinya tidak mau bergabung, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, mikir enaknya sendiri saja, pingin enak sendiri, pingin kaya sendiri, pingin senang sendiri, pingin selamat sendiri, pingin bahagia sendiri, nggak mungkin itu. Kita akan membutuhkan orang lain. Bahkan dikala kita sedang berlebihan, bukan hanya kekurangan. Kita punya uang banyak, kalau nggak ada orang yang mau jual ke kita, gimana tuh memenuhi kebutuhannya? Kalau nggak ada yang mau bekerja sama kita, repot kita itu. Betul. Nah, jadi dalam situasi apapun kita tidak bisa lepas dari orang lain. Termasuk bahkan misalnya sampai yang sifatnya spiritual sekalipun, Mbak, kita mau masuk surga. Pertanyaannya, apakah kita mungkin masuk surga sendiri? Nggak seru lah masuk surga sendiri. Iya Ya lagi, kan? Pak, betul. Nah, kebersamaan itu penting. Maka dalam agama kita, Mbak, itu jamaah itu menjadi sesuatu yang ditekankan. Sholat yang lebih utama jamaah. Ya kan? Kita harus bermasyarakat. Pengajian sendiri juga rasanya kurang enak kan? Iya, betul lagi. Bareng-bareng. Bareng-bareng lebih enak. Meskipun habis itu kita gosip misalnya. Iya, gibah. Tadi saya mau ngomong kayak gitu, Pak. Ya, tapi kan tetap gibah. tetap butuh kehadiran orang lain Iya, kan. betul. Ya, rame-rame kadang-kadang gitu kan. Jadi kita pun nanti masuk surga pinginnya rombongan, bukan hanya sendiri ya. Betul. Maka kalau dalam doa itu kita kan kalau membaca istighfar misalnya meminta ampun pun kita bukan hanya untuk diri sendiri ya. Doa pun untuk mikir, Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni kami, kita semua. Kemudian orang tua kami, orang-orang saudara kami yang muslim, yang masih hidup, yang mati, didoakan semua. Karena kita ingin bareng-bareng dengan mereka. Yang seiman, ya, yang laki-laki, perempuan, apapun suku bangsanya, ya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, kenal atau tidak, kita doakan semua. Allahumma gfir lana dzunubana, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kalau ketika Jumatan ya. Itu misalnya seperti itu. Nah, mitra sekalian, kenapa kita harus memberi? Ya, karena memang kita hidup sosial kan, kita kadang membutuhkan, kadang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan berarti kita memberi. Ya. Betul. Nah, kalau kita membutuhkan berarti kita diberi. Ya. Tetapi ada alasan lain kenapa kita harus banyak memberi. Itu yang dimaksud paradigma memberi, itu banyak memberi. Oke. Menjadi gaya hidup. Oh, menjadi gaya hidup. Gaya hidup. Kalau nggak memberi itu rasanya nggak enak gitu loh. Maka senanglah memberi. Iya. Jangan sering menerima. Nah, kira-kira begitu tuntutannya. Alasannya adalah tadi berbagai hal yang sudah kita sampaikan, tapi ada tambahan bahwa pada dasarnya rizki yang sudah dititipkan Allah kepada kita berupa kesehatan juga, kita punya ilmu, punya kemampuan, punya kesempatan, itu tidak bisa kita nikmati sendiri, tidak bisa dimonopoli sendiri. Harus ada kesadaran untuk berbagi, peduli. Karena
ini juga pernah kita sampaikan dalam sebuah tema khusus Mbak dalam acara kita ini. Tapi ini temanya adalah paradigma memberi. Kenapa kita harus memberi? Memberi itu kan berarti membantu orang lain kan? Iya, betul. Membantu saudara kita, tetangga kita dan sebagainya. Keluarga. Ini dari sebuah hadis Nabi yang menurut saya cukup populer, mungkin sering kita dengar. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Iya. Nah, jadi kalau kita banyak memberi, insya Allah, kalau kita banyak menolong, insya Allah Allah akan menolong kita kalau kita butuh. Meskipun yang menolong bukan orang yang pernah kita tolong. Iya, betul lagi. Tapi boleh jadi dari orang lain. Dari orang Kadang-kadang lain. kita pas butuh pertolongan itu bukan di daerah kita kan? Iya, Kan betul. ada orang nggak kenal kan? Mm-mm. Tahu-tahu mereka mau membantu kita. Entah itu mohon maaf dari mulai misalnya tumpangan untuk ke belakang karena Iya, kita berhenti mobilnya yang macet di tengah jalan, nggak ada WC umum, nggak kan kita harus mencari tumpangan kan? Betul. Entah itu mohon maaf kalau yang masih naik motor, yang backpackeran, iya. hujan, deras, kita mencari naungan di rumah orang lain, di teras orang lain barangkali. Sederhana kan itu? Betul. Nah, atau kita butuh apa terserah lah, butuh air bersih lah, macam-macam. Bahkan mohon maaf kalau misalnya ada kejadian kecelakaan di mana, kita kadang-kadang butuh kan, ya, mogok misalnya mobilnya, motornya. Iya, motornya, betul. Nah, disitulah kita merasa. Dibantu sama orang. Nah, kadang-kadang yang membantu bukan orang yang pernah kita bantu, Betul. bukan orang yang pernah kita beri. Karena kan memang di tempat lain. Di tempat lain. Kan? Gitu Di loh. tempat- Iya, betul-betul. Ya, kita tapi juga merasakan itu, sangat mungkin. Nah, itulah kesadaran yang harus kita bangun ya, berbagi, peduli kepada orang lain. Tidak harus yang gede-gede Mbak peduli itu. Sudah harus infak langsung 1 juta. Enggak. Oke. Kalau itu sedekah lah ya, atau memberi materi. Bisa juga dari yang kecil, sederhana. Jangan sepelekan, meskipun sekedar berbagi permen, Oke. berbagi air 1 gelas, Iya, iya. berbagi snack kecil. Kelihatannya sederhana. Tapi ketika yang kita beri itu, masa orang membutuhkan tuh mereka sangat berterima kasih Iya. kepada kita. Betul, Pak. Maka jangan dibayangkan memberi itu harus yang besar-besar. Nah, yang kecil-kecil pun bisa menjadi sesuatu yang barangkali perlu kita biasakan kalau ada kesempatan. Meskipun sekedar mohon maaf memberi uang lebih ke pedagang kecil, ya kan? Kepada mungkin kalau saya sering di jalan tuh biasanya yang Pak Ogah itu kadang di Oh iya, betul. pertigaan, perempatan yang tidak ada lampu merahnya. Iya, iya. Itu kalau kita ridho, rela, ikhlas, insya Allah itu sebuah pertolongan yang sudah kita investasikan. Insya Allah nanti Allah juga akan membantu kita, menolong kita dimanapun kita butuh. Tapi tidak harus kita butuh duit saja, entah Iya, itu butuh tenaga, butuh apapun. Ya, kira-kira begitu. Jadi memang mitra sekalian, mari kita bareng-bareng, kita harus terbiasa untuk menjadi yang kalau orang suka memberikan disebut dermawan, ya. Ya, dermawan. Nah, kita menjadi orang yang dermawan, tapi jangan menunggu kita sudah jadi hartawan dulu. Nah, karena kebanyakannya sekarang nggak bisa ngasih kalau misalnya nggak ada kan gitu ya. Iya, Harus jadi jatuhan dulu nih gitu. Nah, ngasih itu kan maknanya banyak. Iya, iya. Jadi iya. jangan menunggu kaya kalau ingin Oke. memberi. Tentu saja memberi di sini tidak harus sama, Oke. tergantung kondisi kita. Betul, betul, betul. Boleh jadi kita memberi 10.000 itu nilainya lebih besar daripada orang yang memberinya 100.000. Iya, betul, betul. Tergantung kondisinya. Betul. Orang duitnya miliaran ngasih 100.000. Lah kita gaji saja sebulan misalnya cuma berapa juta atau bahkan mungkin ada yang kurang dari 1 juta. Membeli 10.000, wah itu nilainya besar itu. Iya sih, Pak, benar. Iya kan? Iya, betul, betul. Dibanding yang 100.000. Padahal dia kaya raya. Nah, tapi kok cuma ngasih 100.000 misalnya. Iya, iya. Kan iya. kecil. Betul, betul. Kadang malahan kan dia orang kaya kok cuma ngasih 50.000. Nah, Kayaknya pantasnya 100.000 deh. ya itu urusan dia dengan Allah ya. Itu untuk memotivasi saja Iya, iya, bahwa iya. jadi nilai itu jangan dilihat dari jumlahnya, tapi kondisinya. Kalau orang miskin, sedekah 10.000,
itu nilainya lebih berharga daripada orang kaya yang Jangan. sedekahnya 20.000. Betul. Gitu. Wong dia kaya kok. Oh, nah. Gitulah. Jadi insya Allah dari sinilah hidup kita barangkali bisa ya apapun itu kebutuhan kita, dari mulai mungkin kebutuhan untuk ya dari kemiskinan, dari sakit, dari apapun lah yang barangkali sedang kita alami. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara memberi apapun itu, memberi pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, bahkan memberi perhatian, memberi kebahagiaan pada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, memuaskan dalam pengertian melayani orang lain termasuk, menyenangkan orang itu penting. Ya, insya Allah dengan paradigma seperti ini Mbak Adel, Bapak sekalian, kita akan hidupnya itu akan dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin hidupnya mudah ya kita mudahkan orang lain. Iya, percaya sih Adil kalau Itu ya urusannya dan sebagainya. Jangan mempersulit ya. Insya Allah itulah cara terbaik supaya hidup kita mungkin lebih bermanfaat, lebih terasa menyenangkan. Ya. Seneng kan rasanya bisa membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia. Ya. Kita kan nggak ingin bahagia sendiri, kan kita harus membahagiakan orang lain. Betul. Insya Allah dengan cara begitu, ya Allah akan dekat dengan kita. Begitu Mbak, sebagai pengantar nanti kita lanjutkan kembali. Oke, buat lovers yang mau gabung dan mau bertanya tentang paradigma memberi, silakan gabung di 0813 261510 di lewat WhatsApp atau lewat teleponnya di 621621. Commercial break. Jadi lantai 2 Jalan Pira Tenda Ruko 51 Purwakarta Metropolis masih di Beranda Islami dengan tema kali ini adalah paradigma memberi. Yang kita tahu kita ya namanya manusia biasa, kalau udah memberi ya mintanya ya ada balikannya gitu ya Pak ya. Yeah. Dan ternyata nggak kayak gitu Metropolis. Kalau kita sering memberi pastinya Allah juga akan mengasih lebih banyak lagi yang apa ya, biasanya 2 kali lipat yang kita beri ya Pak ya, kalau misalnya percaya. Karena pasti banyak yang masih percaya ya take and give aja lah, manusiawi gak sih gitu. Kalau dipahami take and give itu kita misalnya memberi kemudian kita mendapat dari orang yang kita beri itu salah. Oke. Karena kalau orang yang kita beri orang nggak mampu, masa dia suruh kembalikan kita? Itu dia, betul. Maka perlu dihilangkan menurut saya. Iya. Kadang-kadang kita itu suka berdebat kayak gini. Kalau kita kondangan Adele misalnya, itu dicatat nggak ya namanya? Nah itu dia Pak, dan kebanyakannya itu dicatat Bapak. Nah ini apa? Ini gitu akan menjadi perdebatan. Okay. Pertanyaannya, kenapa dicatat? Nah nanti kita bakal balikin lagi gitu loh. Biasanya kayak kita atau siapa? Maksudnya yang diberi? Iya, yang misalnya punya hajatan nih. Karena misalnya kalau di kampung ya Pak, setahu saya ini, kalau ngasihnya tadinya beras 1 karung, nanti kalau misalnya dia hajatan dia bakal balikin lagi 1 karung lagi Pak. Kalau misalnya kayak gitu biasanya kalau kita hajatannya gitu. 10 tahun lagi. Nah, itu sekarang dia. Kita ngasih sekarung. 10 tahun lagi sekarung itu nilainya rendah loh. Nah, itu dia. Biasanya gitu Pak. Nah makanya kan repot. 1 krek telur misalnya, 1 krat gitu kan. Nah, makanya ya bagi saya begini, memang ada hukum yang tidak tertulis menurut saya di masyarakat kita. Betul, itu namanya konvensi adat. Oh, konvensi. Menurut saya tergantung ya. Boleh dicatat, boleh tidak. Oke. Yang paling penting itu kita jangan tergantung dengan apa yang sudah kita beri. Kita berharap suatu saat orang tersebut mengembalikan ke kita. Iya sih, betul. Ya, gitu. Tapi kalau memang dicatat dalam rangka supaya yang punya hajat tidak suudzon misalnya. Kan suudzon dosa kan? Oh iya sih. Karena nggak dicatat kan kita dianggap tidak kondangan. Oh iya betul. Misalnya, kalau niatnya begitu nggak masalah. Iya. Tapi kalau niatnya biar dia nanti nyatet terus mengembalikan ke kita, itu menurut saya
cara berpikir yang perlu kita koreksi. Sampai ngasihnya itu harus banyak orang, Pak. Nah, itu masalahnya. Ya kan, saya biar tahu nih, aku tuh ngasihnya lebih banyak misalnya 2 karung. Nah, makanya jadi kalau saya pribadi gini. Ada orang yang entah itu hajatan lah, hitanan anaknya, nikah anaknya, atau acara apapun. Kita kemudian memang mau memberi, beri saja. Kalau kemudian misalnya kita lagi banyak ya memberinya agak banyak. Iya betul lagi Pak. Tapi kalau lagi nggak punya, Nah, kalau dicatat kan nggak enak. kita Sedikit juga nggak enak lagi. kan Pak. repot kan. Iya. Pas Nah lagi jadi kondangan, saya pikir ya kalau kita sudah siap tidak mencatat dengan niat begitu supaya nanti kita tidak terbebani. Yang bersangkutan juga tidak membebani kita juga tidak membebani dia maksudnya, ya nggak masalah gitu. Yes, Jadi ya pokoknya memberi gitu aja, yes, nggak usah berharap kembali. betul. Seperti lagu siapa? Iya ya, aku tadi juga bilang, ini kayak lagu deh memberi. Lagu ibu ya. Iya kayaknya sih. Oh, Banyak ya, Ibu, memberi, tak harap kembali. Oh iya. Bagi matahari. Iya betul. Nah itu menurut saya menjadi penting. Ya kita sama-sama latihan untuk membiasakan itu. Betul Pak. Jadi menurut saya yang penting bukan masalah kita mencatat atau tidak mencatat. Kemudian kita memberitahu atau tidak memberitahu, tergantung niatnya apa. Betul. Ya kalaupun sekedar doa, ya mungkin karena barangkali kan orang yang kita beri mungkin perlu tahu barangkali, ya nggak apa-apa. Tapi jangan berharap kita akan dibalas. Iya. Orang pasti akan membalas kok. Pasti Kalau sih, kita Pak. berbuat baik ya tentu orang akan. Tapi jangan dikasih target. Iya, Kadang lagi. ada rasa yang salah memang. Jadi misalnya gini, saya kasih contohnya Mbak. Saya dengan istri itu berniat memberi ke rewang saya. Ternyata ada salah paham. Oke. Bukan berarti dia nggak butuh, tapi dia punya paradigma sebelumnya yang barangkali dia bawa dari desanya. Jadi kalau diberi sesuatu, seolah-olah dia terbebani untuk mengembalikan itu. Oh gitu. Jadi sama memberi, kalau nggak salah waktu itu beras. Tapi rewang saya tadinya menolak karena dia merasa terbebani mbok. Nantinya, Kita sebagai ya bukan majikan ya, sebagai orang yang sedang memberi itu dianggap berharap itu Nanti mengembalikan ke lagi. kita. Tidak. Oh. Nah kita luruskan. Tidak semua orang begitu Mbak. Saya bilang kayak gitu. Oke. Istri saya maksudnya. Tidak semua orang begitu. Jadi ya terima saja. Oke. Kalian kan atau sampean kan membutuhkan gitu. Iya betul Pak. Jadi yang begitu tuh bukan hanya orang kaya saja Mbak. Orang yang nggak punya pun kadang ngerasa kalau diberi itu dia kayak jadi beban. Iya sih, betul. Iya kan? Iya, Ya itu maksud saya ya itu bagus juga sih. Iya. Dalam pengertian dia tidak ingin Tidak menerima pengennya terus, menerima aja. tapi juga Oke. memberi. Tapi Betul. jangan kemudian juga salah berpikir bahwa semua orang kayak gitu kalau memberi. Iya. Memberi itu ada maunya, semuanya ada maunya. Nggak boleh begitu. Ada orang yang tipikalnya malah nggak mau dikembalikan. Iya Pak. Iya kan? Banyak sih, banyak juga yang kayak gitu. Ada yang nggak mau ngembaliin. Akhirnya kita jadi menyamaratakan kan. Kalau memberi sesuatu itu dikiranya kita sedang berharap. Nah, nggak boleh begitu. Artinya ya memang tidak semua orang sih siap untuk seperti itu. Tapi dengan barangkali pemahaman keagamaan yang benar, insya Allah lama-lama kita bisa bahwa kita berbagi, memberi itu adalah sebuah kebanggaan buat kita. Bukan sombong ya, tapi sebuah kepuasan maksud saya. Senang kalau kita memberi sesuatu. Bahkan ada orang yang kayaknya kalau hari ini belum memberi sesuatu tuh kayaknya ada yang kurang. Gitu. Nah, iya. Ya. Ada juga model yang kayak misalnya dia usaha nih Pak, terus kayak sepi. Ini kayaknya kurang sodakohnya. Nah. Sodakoh itu beda nggak sih sama memberi? Iya, bisa. Oh bisa. Jadi sedekah itu sebenarnya maknanya luas ya, bisa memberi barang, memberi Oke. bahkan memberi senyuman. Oh iya sih. Sodako. Oh, iya, Tabas betul. sumuka fi wajhi akhi kasodako. Itu artinya
Bahkan senyuman pun kalau kita nggak punya sesuatu ya kita senyum terus. Oh iya. yang penting jangan senyum-senyum sendiri ya. Oh, iya, betul. Artinya ya jangan kemudian kita memahami memberi itu dalam pengertian memberi materi saja. Maknanya luas, tadi sudah kita di awal sudah kita sampaikan bahwa mungkin memberi uang, memberi tenaga, memberi waktu, ilmu, perhatian, kasih sayang. Termasuk mohon maaf jika kita tidak ada sesuatu pun yang kita berikan ya senyuman lah. Iya. Nah itu luar biasa kan agama kita ini, sampai senyum saja itu butuh dibiasakan kan. Nah, jadi intinya kita banyak memberi, tidak harus menunggu menjadi orang yang kaya raya dulu baru memberi. Ya kan? Karena memang beberapa hal yang barangkali kekhawatiran. Jadi intinya kalau kita memberi sesuatu itu tidak akan berkurang. Iya. Sebagaimana lagu tuh, lagunya Opik kalau nggak salah, harta yang sedekah, ya kan pasti bertambah, nggak mungkin berkurang. Nggak mungkin sih. Coba aja buktikan, ada orang-orang banyak memberi terus jatuh miskin, nggak ada. Nggak ada. Tentu banyak memberi ya bagi mereka yang punya. Kalau orang kaya, orang miskin ya memberinya lain, tidak harus. Iya. Tidak harus dengan uang tidak sih. Uang, tenaga barangkali. Betul. Kan ada tuh orang ya senangnya kok kayaknya membantu terus. Entah itu tenaga macam-macam. Kayaknya dia ringan tangan bukan suka memukul ya. Maksudnya ringan tangan itu artinya membantu. Iya. Baik dikasih maupun tidak itu dia nggak terpengaruh. Dia tetap gitu. Tapi ketika memang dia dikasih orang ya mau, tidak menolak juga. Ya, itulah mitra sekalian, barangkali ini menjadi penguat barangkali supaya kita bisa memiliki paradigma gaya hidup seperti ini. Nah, saya akan kutipkan kenapa kita harus banyak memberi tadi. Mari kita simak di surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi kalau kita banyak memberi, Mbak, itu tanda kita orang bertakwa. Termasuk orang yang sehat mentalnya, jiwanya sehat itu kalau kita memberi. Nah, mari kita kutip di surat Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa qamas salata wa adaz zakah wal mufuna bi'adhim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tanda ketakwaan diantaranya adalah memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau orang-orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, mitra sekalian, bahwa kalaupun kita punya rasa cinta kepada yang kita miliki, apapun itu, entah harta, entah apa, ya semua hal yang melekat pada diri kita, baju macam-macam, jangan sampai kemudian kita meninggalkan peran sosial kita dengan cara berbagi. Entah habis menerima, kita boleh menerima gaji, masa nggak boleh? Habis menerima gaji, kita terima, tapi jangan lupa setelah menerima kita harus memberi. Jangan terima terus, memberi nggak pernah. Insya Allah dengan kita banyak memberi, kemudian punya rasa seneng, rasa puas, itu adalah tanda bahwa kita ini orang baik, orang takwa, dan orang yang sehat secara mental. Jadi sekali lagi, kita boleh nerima, tapi jangan lupa memberi. Ya, letakkan harta kita itu, ini memang berat. Letakkan harta itu di tangan, Mbak. Di tangan, jangan di hati. Oh iya, kalau di hati itu akan berat untuk mengeluarkannya gitu ya Pak ya. Sesuatu yang kita miliki itu akan barangkali akan lepas dari diri kita. Maka ya jangan terlalu meletakkan perhatian kita itu dengan apa yang kita miliki. Karena kalau harta itu di dalam hati, ya susah itu. Nanti kita akan sulit itu. Nah, barangkali itu beberapa hal yang sebaiknya kita pahami
supaya kita ringan dalam hal entah itu memberi tenaga, memberi harta, memberi barang, memberi makan dan sebagainya. Kemudian juga motivasi berikutnya, ini dari hadis juga, Nabi pernah bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iya, ada. Jadi memberi itu lebih bagus daripada diberi. Iya. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Nah, itulah budaya yang harus kita miliki. Jadi kita biasakan, jangan sampai senangnya ngambil, senangnya memberi saja, menerima saja, tapi kita harus memberi. Begitu Pak, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, buat Mitlavis yang mau bertanya boleh, dan jangan kemana-mana, tetap di 104.9 Mitra FM. Dari lantai 2 Jalan Pira Tenda 251 Purwakarta Mitlavis, segmen terakhir dari Beranda Islami dengan tema kali ini paradigma memberi, Pak. Jadi silakan. Ya, sebagai kesimpulan barangkali atau melengkapi apa yang sudah disampaikan. Jadi paradigma ini penting untuk kita miliki, Mitlavis sekalian, untuk kita semua saja. Kalau dalam kehidupan kita ini, kalau kita senangnya menerima, senangnya mengambil, wah itu nanti bisa berlanjut. Misalnya kalau kita jadi pejabat, senangnya bisa menggelapkan, Iya, betul lagi, Pak. mencuri, korupsi dan sebagainya. Ya, jadi jangan kemudian dianggap sepele kalau kita senang nerima terus. Ya, senangnya mengambil, senangnya mendapatkan, tidak mau memberi, tidak mau berkorban dan sebagainya. Ya, memberi ini tadi sudah kita sampaikan. Insya Allah kalau kita sudah biasakan, ya kita akan gampang memberi sesuatu, entah itu tenaga. Ya, dan ternyata Adel pernah dengar nggak? Indonesia ini termasuk negara yang tingkat memberinya tinggi loh, Mbak. Iya katanya. Iya, Ada giving. di Indonesia. Oh, giving. Jadi indeks untuk bersedekah memberi itu luar biasa. Kepeduliannya tinggi orang Indonesia itu. Iya pasti sih. Indonesia itu kalau nggak salah 2018 itu nomor 1 budaya givingnya. Oke. Giving itu ya peduli membeli lah, kira-kira begitu. Jadi sedekahnya itu tinggi orang Indonesia itu. Wah, ini kita patut bersyukur bahwa kita ini punya kebiasaan yang bagus ya. Kita lihat tuh, mohon maaf ya, yang sekarang terjadi juga kan, ada pendukung calon yang malah dia iuran kan gitu kan, iuran. Itu berarti dia memberi, jadi tidak mau malah menuntut calonnya dengan money politik. Jadi kalau sekarang ada istilah, kamu nyoblos ini ya, enak saja, amplopnya dulu dong. Nah, banyak namanya budaya menerima itu namanya. Nggak usah amplop, kaos deh. Kaos deh. Ya kan? Nah, jangan lupa itu sepele kelihatannya, tapi nanti ke depannya, wah itu akan mencelakakan kita. Ketika capres, caleg yang kita pilih sudah keluar banyak duitnya kepada calon pemilih, ya kan? Adel mungkin pernah dengar ya, pilkades misalnya. Kalau misalnya sekeluarga itu ada 5 orang, 1 orang dihargai 100.000. Bayangkan. Bayangin. Loh, ada yang lebih, Mbak, di desa-desa itu. Oh gitu. Oh, 100.000 kan ada tuh gitu kan. Sekarang, iya sih. mohon maaf karena menjelang pemilu kan kita kayaknya banyak sekali sih. berkembang isu-isu bahwa milih mah gampang, yang penting wani piro. Nah, Iya, betul. mental wani piro itu artinya budaya menerima. Iya. Padahal nanti bahayanya apa? Kalau kita gampang berpikir seperti itu, insya Allah nanti mikirnya ya, jangan lupa nanti caleg yang kita pilih yang sudah memberi amplop ke kita, dia akan mikir bagaimana supaya balik modal. Iya nggak? Iya sih, betul. Jadi caleg, jadi capres, keluar miliaran Betul, Pak. untuk pendukungnya. Ya, tadi karena pendukungnya wani piro tadi, Iya. pemilihnya. Betul. Nanti kira-kira pemimpin yang kita pilih karena dia memberi sesuatu ke kita, pertanyaannya, dia akan ngambil dari mana duitnya itu? Kan dia nggak mau rugi. Iya sih, Pak. Apa yang terjadi? Korupsi. Betul. Maka caleg kita, bupati kita, gubernur kita, presiden kita akan korupsi. Kalau dia sudah memberi banyak kepada rakyatnya. Ternyata yang diberikan bukan duit dia. Iya. Repot itu. Betul. Karena
yang dibiasakan adalah mental wani piro. Sampai ada Amplopnya yang jual dulu. ginjal Pak, tahu Pak? Hah? Ada berita. Dia pengen nyalon, dia ngejual ginjal katanya. Sekarang atau dulu? Iya, hari di Bondowoso. Luar biasa. Luar biasa. Caleg ya? Caleg. Masya Allah. Oh, nggak lihat Itu kan beritanya, ada berita ya Pak. karena para pemilihnya butuh amplop. Mungkin ya, sampai segitunya. Kalau Pak, saya di nggak butuh Bondowoso. amplop, Pak, Oh, butuh iya. isinya. Di Bondowoso ada apa ya gitu, sampai memang sekarang rumah sakit jiwa pun sudah membuka Iya, kasihan kamar-kamar lah. juga. Mereka tuh sudah mau menjadi anggota legislatif. Iya, kayak gitu Pak. Ya memang Saking ini segitunya. agak seperti apa ya? Kayak lingkaran setan, Mbak. Nah itu dia. Siapa saya yang juga salah ini? Siapa yang nggak tahu juga ya Nah Pak. kan, berarti kan kita harus mulai dari menjadi pemilih yang punya paradigma memberi, bukan menerima. Kalau menerima nanti calegnya dapat habis duit banyak. Sudah kita peras kan. Nah itu dia. Sedih Dia- ya kalau dia kayak akan gitu mikir. ya. Makanya, Terus gimana nutupnya? kalau nggak jadi gimana, itu doang sih yang mungkin Nah, rasa kalau nggak kecewanya jadi, dia kalau nggak besar jadi, kan. kalau Iya. jadi, Nah itu dia sih kalau jadi. kalau jadi dia akan mikir gimana mengembalikan duitnya, Iya. kasihan itu. Tapi ada juga sih yang sudah memberi tapi dia nggak mikir, Nggak ada masalah. sudah nggak apa-apa. Iya. Kan dia udah Tunggu kaya, ya. Oh iya. maka jangan cari caleg yang cari pekerjaan, repot itu. Oh iya. Yang memang dari awal sudah kaya ya. Jadi kalau misalnya Bukan sudah- kaya dalam pengertian, ya intinya lebih jiwanya. Oke. Mungkin dia nggak terlalu kaya banget, tapi apa yang Jiwanya sudah memang dia emang berikan tuh nggak akan membebani dia sehingga Iya, dia betul, akan betul. korupsi dan macam-macam. Benar, Begitu benar. Mbak, sepanjang itu kalau mau dipanjang-panjangkan. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ustadz dan Brother Islami yang akan selalu hadir di Indra Dengar Anda setiap hari Kamis. Dan terima kasih. Anda juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.